Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan itulah hidup kita senantiasa dididik, diajar, diperbaharui, dan melalui firman Tuhan, kuasa dari firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita untuk kita mengalami janji-janji Tuhan bila mana firman Tuhan itu kita lakukan. Puji Tuhan, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, untuk kami masih bisa beribadah meskipun dalam keadaan yang di luar kerinduan kami. Tetapi kami terlalu yakin melalui ibadah dan pemberitaan firman melalui media online, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi. Doa kami, Roh Kudus, Engkau bekerja luar biasa, memberikan pencerahan bagi kami semua, untuk kami bisa mengerti dan memahami akan kehendak-Mu, memahami akan kebenaran firman-Mu. Pakai dan berapi hamba-Mu yang sederhana ini dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu hari ini, kita hari Kamis kemarin sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu perkataan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah dia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kepada murid-muridnya. Peran Roh Kudus sungguh luar biasa. Di saat Tuhan Yesus meninggalkan para murid, keadaan para murid hari Kamis yang lalu sudah saya sampaikan. Tatkala mereka mendengar bahwa Yesus mau meninggalkan mereka, mereka mengalami kegelisahan. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus berkata, "Janganlah engkau gelisah, berhentilah untuk gelisah." Karena mereka mengalami satu kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, karena Yesus mau meninggalkan mereka. Mereka takut tidak ada lagi satu tokoh, sosok yang diandalkan. Mereka takut tidak lagi bersama-sama Yesus yang selama ini mereka selalu ada bersama dengan mereka. Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang peduli. Allah tidak ingin para murid-murid mengalami ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Dia menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus kepada mereka. Kalau kita membaca kemarin di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai seterusnya, memberikan satu pemaparan. Ada di situ dikatakan, "Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu." Keadaan yatim piatu, keadaan yang di dalamnya tidak ada seseorang yang bisa menolong, tidak ada seseorang yang bisa menopang, merasa ditinggalkan oleh banyak orang, merasa sendiri, seperti layaknya seorang anak yang ditinggalkan kedua orang tua. Ada ketakutan, ada pertanyaan, bagaimana nanti hidupku dan sebagainya. Itulah yang dialami oleh para murid. Tetapi Yesus berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diam di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka." Itulah yang Yesus janjikan kepada para murid. Peran Roh Kudus sungguh luar biasa kalau kita melihat tatkala Yesus naik ke surga dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang ke-8 katakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Dan dibuktikan tatkala mereka tetap tinggal di Yerusalem sebagaimana perintah daripada Yesus, "Jangan tinggalkan Yerusalem." Ada satu peristiwa yang luar biasa, satu catatan sejarah di loteng Yerusalem hari Pentakosta pertama. Roh Kudus dicurahkan demikian luar biasa. Pada saat para murid ada di loteng Yerusalem,
Roh Kudus memampukan para murid, mengubah kehidupan para murid. Sehingga tatkala kita belajar di dalam Kisah Para Rasul, pengaruh akibat dari peran Roh Kudus dalam hidup mereka sungguh luar biasa. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Benar, khotbah beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu karena peran Roh Kudus. Itu luar biasa. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sungguh luar biasa. Bagaimana bagi kita masa kini, masa gereja? Apa peran Roh Kudus? Roh Kudus memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan makna daripada penolong yang akan dilakukan, dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita. Kata penolong memakai kata parakletos, yang artinya seseorang yang dipilih, diutus untuk mendampingi kita dan untuk membantu kita. Roh Kudus siap untuk menolong kita. Pada zaman para murid, Roh Kudus dijanjikan ada syaratnya untuk mendapatkan penolong itu, yaitu harus mengasihi Tuhan. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, para murid taat atas perintah Tuhan. Mereka tekun untuk ada di Yerusalem, berdoa menantikan Roh Kudus. Tetapi pada zaman gereja, Roh Kudus diberikan dengan cuma-cuma, menurut kehendak Tuhan. Luar biasa. Zaman gereja, zaman kita masa kini, zaman anugerah. Roh Kudus diberikan kepada kita melalui kasih karunia daripada Tuhan. Karena apa? Tatkala kita percaya kepada Yesus, itu merupakan anugerah. Efesus pasal 2, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan. Surat Roma katakan kita nggak bisa menyebut ya Aba ya Bapa kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua, Roh Kudus memberikan penegasan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Sebelum kita masuk di dalam khotbah saya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 2, peran Roh Kudus sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa. Artinya, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita mendapatkan kehidupan. Dan di saat itulah kita diberi kasih karunia untuk percaya kepada Yesus. Bagi kita orang yang percaya, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus sebagai penolong, Parakletos, satu pribadi yang dipilih untuk mendampingi dan menolong kita, sudah ada di dalam kehidupan kita. Kapan? Di saat kita percaya kepada Yesus. Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai yang ke-14, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, saudara dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sebagai penolong tetap terus berlanjut. Tergantung kita mau atau tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Inilah renungan khotbah saya, tema khotbah saya, dilatar belakangi
dengan satu pernyataan bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sebagai penolong tetap terus berlanjut. Tetapi itu tergantung kita. Mau atau tidak, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus luar biasa. Kita sama-sama merindukan dan kita sama-sama ingin Roh Kudus secara maksimal bekerja sebagai penolong yang tetap terus mendampingi kita, yang tetap terus ada bersama-sama dengan kita, dan akhirnya kita memiliki pengalaman yang indah bersama Dia. Tema khotbah saya dalam ibadah minggu ini adalah hidup dalam kehendak Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Di saat kita percaya kepada Yesus, kalau kita ingin hidup kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, bila mana kita ingin hidup kita senantiasa menyenangkan dan memuliakan Tuhan, akhirnya Tuhan berkenan kepada kita, dan akhirnya apa yang menjadi janji Tuhan menjadi bagian kita, mau tidak mau, hidup kita harus sesuai dengan maunya. Puji Tuhan. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan khotbah dengan tema hidup dalam kehendak Roh Kudus, saya ambil dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan membaca satu ayat menjadi dasar yang sehubungan dengan tema hidup dalam kehendak Roh. Di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Satu nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kalau kita kembangkan pernyataan ini, janganlah kamu mengejar keinginan-keinginan duniawi. Karena keinginan-keinginan duniawi itu tidak berguna dalam hidup kita. Jangan kamu mabuk. Saudara, mungkin ada yang pernah mengalami bagaimana orang mabuk. Katanya nggak sadar. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa membunuh, bisa kecelakaan dengan berbagai hal. Ujungnya mengalami hal yang jangan kamu mabuk dengan anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi perintah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Inilah yang menjadi dasar renungan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Hendaklah saudara dan saya penuh dengan Roh. Pengertian hendaklah kamu penuh memiliki satu bentuk kata yang dipakai. Ini pasif imperatif, yang artinya mengalami kepenuhan bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali. Jadi biarlah kita berkali-kali terus-menerus mengalami kepenuhan di dalam Roh. Kadangkala kita kurang tepat
memaknai atau memahami penuh dengan Roh. Berkali-kali dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kadangkala orang punya pemikiran, kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Dengan satu pemikiran, imajinasi, biarlah Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita, tambahkan lagi ya Tuhan. Sehingga kita minta, Roh Kudus masuklah dalam hatiku sampai penuh, tambah lagi. Sama seperti sebuah gelas, tatkala sudah dikasih air setengah, kita pengen gelas itu penuh airnya. Kita minta, tolong dong beri air aku lagi untuk mengisi gelas ini supaya penuh. Kita ambil air itu, kita isi sehingga gelas itu penuh. Sehingga penuhlah gelas itu dengan air. Pengertian, hendaklah kamu penuh terus menerus dalam kepenuhan Roh. Tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi maksud dari kebenaran firman Tuhan ini adalah Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya di saat kita percaya kepada Yesus. Biarlah Roh itu memiliki keleluasaan. Roh yang sudah dalam hidup kita terus menerus, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, selalu menguasai hidup kita, sehingga hidup kita dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus. Paulus dalam konteks ini tidak menyinggung penuh dengan Roh, tidak menyinggung sekali lagi karunia Roh Kudus. Paulus tidak menyinggung penuh dengan Roh dengan bahasa lidah. Sekali lagi kadang-kala kita salah mengerti. Orang yang mengalami penuh Roh Kudus, orang itu harus bahasa roh. Tidak salah. Bahasa roh adalah salah satu manifestasi orang yang penuh Roh Kudus. Salah satu. Tetapi sekali lagi Paulus tidak menekankan hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tidak menekankan hendaklah kamu terus-menerus berbahasa roh. Enggak. Pengertian penuh dalam Roh terus-menerus adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup dalam kehendak Roh Kudus. Sampai Roh Kudus menguasai hidup kita. Sampai Roh Kudus secara penuh menjadi otoritas tertinggi mengarahkan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Peran Roh Kudus tidak pernah berubah. Dia akan tetap terus menjadi penolong, penghibur. Dan ada begitu banyak peran Roh Kudus dalam untuk gereja Tuhan. Tetapi kesempatan pagi hari ini, saya hanya menekankan satu peran, yaitu dia sebagai penolong, Parakletos, yang dipilih untuk mendampingi, membantu saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Karena kita tahu perjalanan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, berat, semakin hari semakin berat. Kita perlu berdoa. Allah kita Allah yang peduli. Tuhan Yesus peduli buat saudara dan saya. Tatkala dia naik ke surga, dia ada di surga, bersyafaat untuk saudara dan saya. Tetapi di sisi lain, dia mengirimkan Roh Kudus, salah satu pribadi dari ketritunggalan Allah, diberikan untuk saudara dan saya. Supaya Roh Kudus itu sekali lagi menuntun, membimbing, dan menguasai seluruh hidup kita untuk memiliki kehidupan yang benar. Hidup dalam kehendak Roh Kudus. Bagaimana caranya
supaya kehidupan kita mengalami kepenuhan dalam roh. Bahasa Paulus dalam pasal 3, hendaklah kamu mengalami kepenuhan dalam Allah. Sama. Bagaimana caranya? Kalau kita mengalami kehidupan yang mengalami kehidupan yang penuh di dalam Roh Kudus, hidup yang dikuasai Roh Kudus, maka kehidupan kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Secara otomatis, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hidup mereka hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21, saya menemukan 3 kebenaran yang akan menjawab pertanyaan kita, bagaimana caranya supaya hidup saudara dan saya terus-menerus mengalami kepenuhan Allah. Terus-menerus hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hal yang pertama yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Efesus, yang pagi hari ini dinasihatkan kepada kita, supaya kita memiliki kehidupan yang mengalami terus-menerus kepenuhan roh, hidup dalam kehendak Roh Kudus. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Perhatikanlah dengan teliti, dengan cermat bagaimana saudara dan saya hidup. Jangan seperti orang. Kebenaran yang pertama, kita diperintahkan untuk setiap kita melangkah menjalani kehidupan dari hari ke hari. Mulai setiap bangun pagi, kita perlu memperhatikan kita, supaya kita tidak menjadi orang. Perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan teliti, dengan cermat. Saudara, perhatikan ayat yang ke-8. Ini menjadi satu cermin, menjadi satu ukuran supaya kita memiliki kehidupan yang bijaksana, sehingga kita bisa memperhatikan hidup kita, supaya hidup kita tidak salah dalam melangkah. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita tahu hidup dalam kegelapan, hidup yang dikuasai dosa, saudara dan saya dulu. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dulu kamu hidup dalam kegelapan, tapi sekarang setelah percaya Yesus oleh anugerah Allah, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Kita hidup dalam tenang, hidup dalam hal yang menyenangkan Tuhan. Ayat yang seterusnya 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Perhatikan 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan teliti. Ayat 10 katakan, ujilah segala sesuatu. Di saat kita menjalani hidup ini, kita perlu memiliki hikmat daripada Tuhan. Mana yang berkenan kepada Tuhan yang harus aku lakukan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan yang harus kita tinggalkan. Jangan tetap terus-menerus hidup dalam dosa. Jangan kembali kepada kehidupan dalam kegelapan. Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita. Oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Oleh kasih karunia-Nya Dia berikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Hiduplah dalam kehendak Roh Kudus.
orang yang hidup dalam kehendak Roh Kudus, mereka sangat berhati-hati untuk menjalani hidup. Hidup ini diperhatikan dengan teliti, dengan seksama, supaya kehidupan mereka, kehidupan kita menyenangkan. Itu yang pertama. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang kedua, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada satu perintah yang kedua. Pergunakanlah, tebuslah waktu yang dipakai. Itu bukan kronos, tetapi kairos. Kesempatan. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada, dan sadarlah hari-hari ini jahat. Kita tahu bersama kesempatan iblis untuk menggoda, untuk membawa manusia menjadi penghuni neraka sangat pendek. Dan bahasa saya, iblis sedang bekerja lembur untuk mencari mangsa supaya neraka penuh. Dan sistem yang ada sekarang ini, dunia sedang dikuasai oleh iblis. Dan kita perlu waspada. Petrus katakan, waspadalah. Iblis sedang berjalan berkeliling mencari mangsa. Oleh sebab itu, pergunakanlah, tebuslah setiap kesempatan. Pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Kesempatan sekarang tidak bisa terulang besok. Biarlah setiap ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Bila mana masih ada kesempatan untuk kita bisa mencari Tuhan, cari Tuhan. Bila mana masih ada kesempatan untuk kita bisa menolong orang, tolong orang itu. Bila mana masih ada kesempatan untuk kita, apapun yang sehubungan sesuatu yang baik, lakukan. Selama adanya musibah COVID-19, sudah sekian lama kita tidak beraktivitas di luar. Lebih banyak kita ada dalam rumah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Pertanyaannya, apa yang saudara dan saya sudah lakukan di setiap kesempatan yang ada saat ini? Inilah cara Tuhan. Kita ambil positif. Tuhan sedang menguji sejauh mana iman percaya. Tak kala Tuhan kasih kesempatan untuk kita lebih banyak di rumah, mari pergunakan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita semakin banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk kita semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Dan selama kita banyak di rumah menjadi doa saya, kita semakin banyak mengalami pengalaman yang ajaib bersama. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita, itu kepercayaan. Waktu, kesempatan, gunakan itu dengan baik. Saya terlalu yakin Allah kita turun bekerja dalam segala sesuatu. Roh Kudus akan memampukan kita tatkala kita mau merelakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hal yang ketiga,
hidup dalam kehendak Roh Kudus adalah kita harus berusaha mengetahui apa sih yang menjadi kehendak Roh, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus tahu. Bagaimana mungkin kita mau hidup seperti kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Roh Kudus, kalau kita nggak tahu kehendak Roh Kudus itu seperti apa. Pada zaman PL, tatkala Tuhan menyampaikan kehendaknya, Tuhan datang melalui malaikat atau Tuhan datang secara langsung kepada orang-orang yang dipilih. Pada zaman gereja, pada zaman kita sekarang, Tuhan memperdengarkan, menyampaikan kehendaknya bukan secara audible, secara langsung, tetapi ada banyak cara. Tatkala kita, saudara dan saya, membaca firman Tuhan, kita menemukan itu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Tatkala kita berdoa, ada banyak hal. Berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Dalam Amsal pasal 16 ayat 1, manusia menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Allah. Berhati-hati untuk berkata-kata, biarlah kata-kata kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kitab Amsal lain katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita bukan milik kita, milik Yesus. Kalau hidup kita milik Yesus, mau tidak mau, hidup kita harus seperti aturan yang Yesus berikan. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kalau kita mau hidup kita dalam kehendak Roh Kudus, mau tidak mau, kita harus tahu apa maunya Roh Kudus. 1 Petrus pasal 3 ayat 17, ini satu contoh saja. 1 Petrus pasal 3 ayat 17, di sini dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kadangkala, tatkala kita tahu kehendak Allah, kehendak Roh Kudus, dan kita lakukan itu, akibatnya kita menderita. Nggak jadi masalah, saudara. Menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Khotbah Yesus dalam Matius kita lihat. Penderitaan yang saudara alami karena melakukan kehendak Allah dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Hiduplah dalam kehendak Kudus. Biarlah saudara dan saya mengalami kepenuhan di dalam Roh, terus-menerus dipenuhkan dalam Roh Kudus, terus-menerus dikuasai hidup kita dengan Roh Kudus, sehingga sepanjang perjalanan hidup kita, hidup yang selalu menyenangkan. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kehendak Roh Kudus? Supaya kita memiliki kehidupan yang terus-menerus penuh dalam Roh, terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, perhatikan dengan sesama. Bagaimana saudara dan saya? Yang kedua, pergunakanlah waktu, kesempatan yang ada untuk selalu mendengarkan Tuhan. Berusaha untuk kita tahu, mengerti kehendak Roh Kudus, meningkatkan membaca firman Allah, dengan meningkatkan kita bersekutu berdoa kepada Tuhan, dan semuanya Tuhan akan berikan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa hidup kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 3, tatkala kita mengalami kepenuhan Allah, ada berkat yang luar biasa. Tatkala kita mengalami kepenuhan Roh, ayat yang terakhir saya akan bacakan, apa yang kita akan nikmati
Efesus pasal yang ketiga. Tatkala kita mengalami kepenuhan Allah, kepenuhan dalam roh. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 19, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, supaya kamu di dalam seluruh kehidupanmu mengalami kepenuhan dalam roh, hidup dalam kehendak roh. Apa yang kita dapatkan? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Ini salah satu berkat. Kalau hidup kita dalam kehendak Roh Kudus, mengalami kepenuhan roh, mengalami kepenuhan Allah, Allah akan bekerja lebih lagi, menyatakan jawaban-jawaban doa lebih dari apa yang kita doakan. Artinya pemeliharaan Allah, janji-janji Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Pergunakanlah waktu yang ada dan berusaha mencari mengerti. Puji Tuhan, mari kita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan sebagai penolong sudah ada dalam hidup kami. Tatkala kami percaya kepada-Mu, mampukan kami untuk kami memiliki kehidupan yang dikontrol oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, hidup dalam kehendak Roh Kudus. Ajar kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami mampu memperhatikan hidup kami dengan seksama, tidak seperti orang bebal, tapi hidup yang selalu menenangkan. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mempergunakan waktu yang ada untuk selalu menyenangkan Tuhan. Dan ajar kami Roh Kudus untuk kami tahu kehendak, mengerti kehendak sehingga kami mampu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunkanlah kiranya berkat untuk seluruh jemaat-Mu di mana saja berada. Biarlah Roh Kudus tetap terus bekerja menguasai kehidupan mereka. Dan hidup mereka diubahkan, dibimbing, dididik, diajar untuk memiliki kehidupan seperti Kristus. Berkat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyediaan seluruh kebutuhan dipenuhi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.